kekuatan berbuat baik. Saya mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan dalam Markus pasal 3 ayat 1-6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Dan di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegalan hati mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Saudara kekasih dalam Tuhan, seringkali kita dengar, kalau kita berbuat baik, pasti kita akan menerima kebaikan. Atau kalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain akan berbuat baik juga kepada kita. Saya sebagai hamba Tuhan mau ingatkan bahwa bila kita berbuat baik, tidak selamanya orang akan membalas perbuatan baik juga kepada kita. Hal ini yang seringkali membuat orang jadi lemah, putus asa, tidak berdaya, kecewa. Karena saya telah berbuat baik, kenapa orang masih mengkritik? Saya udah berbuat baik, kenapa saya masih dikhianati? Saya sudah melakukan segala-galanya yang bagus, kenapa saya masih dijahatin orang? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kekuatan berbuat baik atau ilmu berbuat baik. Yang pertama, kekuatan berbuat baik dalam mengerjakan yang baik sekalipun. Kadang-kala kita harus melewati banyak kritikan. Yang pertama, ilmu berbuat baik dalam mengerjakan kebaikan. Kadang-kala kita harus sadar akan melewati banyak kritikan. Mungkin kita sudah melayani Tuhan dan berkorban bagi banyak orang, masih juga dikritik. Hal ini yang seringkali membuat kita marah, kecewa, dan seringkali berteriak kepada Tuhan. Saya gak mampu lagi menghadapi semua ini. Jadi saya ingatkan sekali lagi sebagai hamba Tuhan, perbuatan baik bukanlah jasa, tapi panggilan bagi setiap orang percaya. Matius pasal 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Tuhan Yesus sedang mengingatkan pada kita, justru cahaya akan sangat dibutuhkan pada waktu kegelapan terjadi. Cahaya akan sangat dibutuhkan pada waktu terjadi kegelapan. Cahaya kurang berarti banyak ketika dalam keadaan terang. Tapi cahaya akan sangat berarti ketika di tengah-tengah kegelapan. Jadi jangan redupkan kebaikanmu. Jangan tawar hati untuk berbuat baik. Jangan kecewa untuk berbuat kasih. Rajinlah untuk berbuat baik. Maka mereka akan lihat perbuatan kita. Mereka akan lihat Yesus dalam diri kita dan memuliakan Bapa di surga. Justru ketika kita gak berbuat baik, maka iman kita diragukan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Orang yang hatinya baik, maka buah dan perbuatannya baik. Orang yang hati jahat, maka buah dan perbuatannya jahat. Jadi gak mungkin orang yang hati baik gak buat sesuatu. Jadi gak mungkin orang yang hati baik dia berhenti berbuat baik ketika orang mengkritiknya. Nah, Yesus yang tujuan datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan, berbuat baik, menyembuhkan, membebaskan orang dari berbagai macam kuasa gelapan dan sakit penyakit. Masih saja orang-orang Farisi mengkritiknya. Lalu siapakah kita yang ingin mendapatkan pengecualian untuk tidak dikritik sama orang lain? Yesus saja dikritik, pasti kemungkinan besar kita akan mengalami kritikan. Memang kadang-kadang kita bingung dengan orang yang sudah tidak buat baik sama orang susah, masih saja sinis dan mengkritik kepada orang yang buat baik kepada orang susah. Itulah hati manusia. Harusnya kalau sudah gak bisa berbuat baik, jangan bikin susah orang. Jadi saya ingat satu pepatah, kita gak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita,
Tapi kita bisa mencegah agar burung jangan bersarang di kepala kita. Artinya kita gak bisa mencegah orang ngomongin kita, hina kita, jahatin kita. Itu haknya. Tapi kita bisa mencegah agar jangan pahit bersarang di hati kita. Kalau kita mengizinkan burung bersarang di kepala kita, betapa mengenasnya kita, betapa bodohnya kita. Sama hal kalau kita mengizinkan sakit hati itu bersarang di hati kita, betapa bodohnya kita, betapa ruginya kita. Kita belajar dari Yesus. Perbuatan baik bukanlah jasa, tapi panggilan setiap pengikut Kristus. Bicara panggilan, mau terima pujian, tidak terima pujian, kita akan tetap berbuat baik. Bicara panggilan, mau dikritik, tidak dikritik, kita akan tetap berbuat baik. Bicara panggilan, mau dibayar, tidak mau dibayar, kita tetap akan berbuat baik. Berbuat baik itu bukan jasa, tapi panggilan setiap kita. Jadi kalau kita masih kecewa dan sakit hati ketika kita berbuat baik, menunjukkan bahwa perbuatan baik kita bukan menjadi gaya kehidupan, masih sekedar jasa. Jika Yesus kecewa dan sakit hati ketika dikritik sama orang-orang Farisi pada waktu Yesus berbuat baik, maka tidak akan banyak orang yang disembuhkan oleh Yesus. Tidak banyak orang yang dibebaskan dari kuasa kegelapan. Dan yang terutama, Yesus tidak mungkin akan menyelamatkan kita. Semua manusia di muka bumi ini akan binasa. Tapi justru karena Yesus tidak sakit hati, maka banyak orang yang diselamatkan. Banyak orang yang dibebaskan. Banyak orang yang disembuhkan. Termasuk kami. Jika saya dan istri sakit hati dan kecewa terhadap kritikan banyak orang pada saat kami berbuat baik bagi bangsa Indonesia di tahun 2006, kami meninggalkan rasa aman kami, nyaman kami di Australia, dan kami dedikasikan, saya bersama istri dan keluarga kami, untuk tinggal di Indonesia dan berbuat sesuatu bagi Indonesia. Dan sejak tahun 2006, begitu banyak kritikan dan ngomongan, buka yayasan, pengen cari dana, buka yayasan, pengen cari nama dan sebagainya. Kalau saya sakit hati sama istri sejak tahun 2006, maka tidak mungkin ada yayasan Tangan Pengharapan sampai hari ini. Tidak ada 5.000 anak yang ditolong di pedalaman Indonesia dalam pendidikan dan makan bergizi. Bahkan juga tidak ada pelayanan peduli sesama yang sampai hari ini sudah menolong hampir 1 tahun, 51 minggu. Minggu depan persis 1 tahun kita menolong orang-orang korban bencana alam dan juga buat mereka yang rentan ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Untuk berbuat baik, dibutuhkan orang yang punya mental juara dalam menghadapi mulut orang yang sembarangan. Sebenarnya, kalau kita mau analisa, tidak ada orang miskin di Indonesia. Tidak ada orang susah di Indonesia. Tidak ada orang berduka di dunia ini. Jika semua orang baik memiliki mental baja seperti Yesus. Kenapa di surga tidak ada orang susah? Kenapa di surga tidak ada orang menangis? Karena semua orang di surga berbuat baik. Itu sebabnya dibutuhkan orang-orang yang memiliki mental baja dalam berbuat baik. Mari lanjutkan dan marilah kita bertumbuh untuk terus berbuat baik. Menjadikan perbuatan baik itu bukan jasa, tapi gaya kehidupan kita. Sehingga kita bisa bebas dari segala sakit hati dan anugerah Tuhan semakin dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita belajar yang kedua, ilmu tentang berbuat baik atau kekuatan berbuat baik. Mengerjakan hal yang baik harus dimulai dari hati. Sekali lagi, perbuatan baik itu bukan jasa, tapi tugas dan panggilan setiap orang percaya. Kalau Anda berbuat baik lalu menuntut, itu bukannya kasih tapi nafsu. Karena sifat kasih selalu membagi, sedangkan sifat nafsu selalu menuntut dan sukar berbuat baik. Kalau orang berbuat baik dari hati, dia gak pakai lagi kalkulasi pikirannya, hitung-hitungan, tapi dia akan melakukan segala sesuatu yang terbaik buat orang lain. Saya bersama istri ketika kembali ke Indonesia, terus terang kami lulusan teologi. Kami bukan lulusan community development. Kami gak punya latar belakang tentang community development. Tapi ketika kami mengerjakan semuanya di Indonesia, 5 tahun kemudian
Ada rekan kami lulusan S2 Community Development di negeri Belanda. Dia datang untuk mengunjungi Indonesia dan mensurvei tentang apa yang kami lakukan bagi negara Indonesia. Di pedalaman NTT, di Papua, di Maluku, di Kalimantan Barat, di pedalaman Nia Selatan, di Mentawai, Pulau Siberut. Dan ternyata dia kaget sekali dan berkata, wow, apa yang kamu kerjakan Pak Jojo dan Ibu Heni persis dengan saya belajar selama 2 tahun Master Community Development di negeri Belanda. Kamu belajar dari mana? Kamu lulusan sekolah apa? Kami katakan bahwa kami cuma lulusan teologi ya. Kami gak lulusan community development. Wow, kamu mengerjakan apa yang kami pelajari. Kami dapat teori ya, tapi kamu sudah mengerjakan dan menghidupinya. Sekali lagi, orang yang melakukan segala sesuatu dari hati, itu melebihi kemampuan pikirannya. Kemampuan edukasi. Luar biasa. Yesus berkorban. Memberikan dirinya agar kebutuhan orang tercapai. Sedangkan orang jahat mengorbankan orang lain demi kebutuhannya tercapai. Jadi kita bisa melihat sifat kasih membagi, sifat nafsu selalu menuntut. Yesus korbankan dirinya agar kebutuhan orang tercapai. Sedangkan orang jahat mengorbankan orang lain demi kepentingan tercapai. Orang yang berbuat baik dari hatinya selalu punya kerangka berpikir. Bukan apa yang orang lain bisa lakukan pada saya, tapi apa yang saya bisa lakukan terbaik buat orang lain. Bagaimana dengan Anda? Anda selalu berpikir apa yang suami bisa lakukan pada saya? Atau Anda berpikir apa yang saya bisa lakukan terbaik buat suami saya? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda selalu berpikir apa yang istri bisa lakukan pada saya? Atau Anda berpikir apa yang saya bisa lakukan terbaik buat istri saya? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda selalu berpikir apa yang orang tua bisa lakukan pada saya? Atau Anda berpikir apa yang saya bisa lakukan yang terbaik buat orang tua saya? Di masa pandemik ini, inilah waktu yang terbaik untuk kita berkarya buat orang tua kita. Mumpung mereka masih hidup, inilah kesempatan buat kita berkarya. Jangan kacang lupa kulit. Masing-masing di antara kita tuh hutang tempat tinggal 9 bulan sama ibu. Masing-masing di antara kita hutang darah 1 liter sama ibu. Masing-masing di antara kita hutang banyak hal sama ayah kita. Itu sebabnya di masa pandemi ini mungkin mereka udah gak lagi bisa produktif seperti yang lalu. Inilah waktunya kita sebagai anak untuk membalas budi kebaikan kepada mereka. Gak lagi berpikir warisan apa yang saya bisa dapatkan orang tua. Jangan selalu menyedot. Jangan selalu bikin orang tua itu jadi sapi perah. Tapi waktunya untuk kita jadi berkat buat orang tua kita. Bagaimana mungkin kita bisa jadi berkat buat banyak orang kalau yang di depan mata aja kita gak bisa jadi berkat. Di sini kita belajar. Jika kita memberi dari hati kita, pasti kita memberikan yang terbaik. Bukan dari kalkulasi pikiran kita. Untung ruginya. Take and give-nya. Apa yang saya bisa dapatkan kalau saya memberi? Di dalam kasih dapat memberi segala-galanya. Waktu Yesus mengasihi kita, yang dia beri bukan cuma berkat, yang dia beri bukan cuma waktu, tapi dia beri hidupnya. Hidup saya saja dia beri, apalagi berkatnya, apalagi waktunya. Sama ketika kita berkata saya mengasihi anak saya, yang kita lakukan kita gak mungkin cuma kasih waktu, bukan cuma kasih berkat, kasih hidup. Sama ketika Anda berkata saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi orang-orang sekitar saya. Yang kita lakukan kita bukan cuma beri berkat, bukan cuma beri waktu, tapi beri hidup kita. Dalam kasih dapat memberi segala-galanya. Saya teringat dalam Lukas pasal 10 ayat 27-37 diceritakan tentang ada seorang Yahudi yang turun dari Yerusalem menuju kota Yeriko. Dan dalam perjalanan menuju kota Yeriko, dia dihadang penyamun, penjahat, perampok, dipukulinya. Orang Yahudi ini sampai terkapar, berdarah-darah. Dan kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, datanglah seorang imam, seorang yang biasa menyampaikan firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan. Ketika lihat orang sekarat ini, dia pura-pura gak lihat. Dia lewat dari jalur yang berbeda. Dan kemudian dikatakan Yesus, datanglah seorang Lewi. Seorang Lewi, seorang Kristen sejak lahir. Seorang yang biasa beribadah, seorang biasa melayani. Ketika lihat orang sekarat ini, dia pura-pura gak lihat dan lewat jalur yang berbeda. Kemudian datanglah seorang Samaria. Saudara tahu siapa seorang Samaria? Seorang
Yahudi menikah campur. Dia orang Yahudi tapi menikah dengan orang non-Yahudi. Dan orang Yahudi murni gak mau bicara dan bergaul sama orang Samaria. Karena merasa terhina sekali bergaul dengan orang yang menikah campur. Sebetulnya orang Samaria ini bisa sakit hati. Aku tuh darah daging Yahudi, tapi kau gak mau ajak aku bicara. Kau gak pernah mau ajak aku bergaul. Sebetulnya orang Samaria ini ketika lihat orang Yahudi yang sekarat itu, pasti dia menghinanya. Rasain lu, gue juga gak mau nolong. Pendeta gak nolong, orang Kristen gak nolong, saya juga gak mau nolong. Tapi yang menarik, orang Samaria ini dia berbuat baik dari hati. Begitu dia berdarah-darah orang ini, kepanasan, gosong, terluka, kehausan di padang gurun, yang lakukan sama orang Samaria ini, dia kasih minum, dia balut luka-lukanya, dia obati, diangkat ke keledainya, dia jalan kaki. Orang yang sekarang ini ada di atas keledainya, dan kemudian dibawanya ke rumah sakit dan dibiayakan semua kebutuhannya. Yesus berkata, dari ketiga orang ini, manakah yang mengasihi sama? Manakah yang berkenan di hadapan Tuhan? Jelas bukan imam, jelas bukan Lewi, tapi orang Samaria yang baik hati. Kita bisa melihat dari hatinya, dia korbankan waktunya. Dari hati yang mengasihi orang Yahudi ini, dia korbankan uangnya. Dari hatinya dia korbankan tenaganya. Biasa orang kalau keluarkan uang gak mau keluarkan waktu dan tenaga karena sibuk. Biasa orang kalau keluarkan tenaga gak mungkin keluarkan uang karena gak punya duit, makanya dia volunteer. Tapi ini dia lakukan, korbankan waktunya, tenaganya, dan hartanya, membuktikan bahwa dia mengasihi dari hatinya. Kita belajar yang ketiga, kekuatan berbuat baik atau ilmu berbuat baik. Perbuatan baik harus dilepaskan di dalam pengurapan atau kuasa Tuhan. Kita belajar jangan cuma berbuat baik saja, tapi kita perlu mengandalkan kemampuan dan kuasa Tuhan. Karena kita manusia yang memiliki keterbatasan secara finansial, secara energi, secara waktu, secara hikmat. Tapi orang yang perlu dibantu begitu banyak. Kita bisa stres karena begitu banyak orang yang perlu kita tolong. Tapi kita memiliki begitu keterbatasan. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu memakai kuasa Tuhan. Pengurapan Tuhan dalam berbuat baik. Makanya Yesus dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik karena dia diurapi Tuhan. Dengan demikian Allah menyertai dia. Amazing dan luar biasa. Ada begitu banyak, saya mau katakan, penyakit yang tidak bisa diselesaikan secara medis. Butuh kuasa Tuhan. Waktu Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangan. Waktu Yesus menyembuhkan orang kusta. Waktu Yesus menyembuhkan wanita yang 12 tahun pendarahan. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus yang mati setelah 4 hari. Yang Yesus lakukan, dia bukan cuma berbuat baik secara medis, tapi dia lakukan lewat kuasa Tuhan. Sehingga yang tangannya mati bisa kembali hidup. Orang kusta bisa tahir. Wanita yang pendarahan selama 12 tahun bisa sembuh. Dan Lazarus yang mati bisa bangkit. Kalau kita cuma mengandalkan uang kita, tenaga kita, sampai kapan orang itu bisa bebas? Petrus dan Yohanes memiliki terbatas dalam keuangan. Ketika masuk dalam bait Allah, dia dicegat sama orang yang lumpuh sejak lahir. Dan kemudian Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya itu kuasa Tuhan, bangkit dan berjalan. Saat itu juga orang yang gak pernah berjalan, orang yang lumpuh sejak lahir, berdiri. Dan sejak saat itu dia berhenti minta-minta. Dia berhenti ngemis, berhenti jadi miskin. Kita perlu mengandalkan kuasa Tuhan agar membuat orang berhenti jadi miskin, berhenti jadi bodoh, berhenti atau mengeluarkan orang dari keterpurukan. Saya mau beritahu, ada begitu banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara hikmat manusia. Butuh kuasa Tuhan, butuh hikmat Tuhan. Ketika Yesus melihat 5.000 orang kelaparan di depan matanya, dan hari sudah sore, semua rumah makan tutup, dan keuangan yang ada di kas Yesus juga terbatas. Sedangkan yang ada di tangan cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Yang Yesus lakukan, hatinya dia ingin menolong, tapi begitu banyak keterbatasan di tangannya. Yang dilakukan, dia menghadap ke atas mengucap syukur, dan kemudian memakai kuasa Tuhan. Dan kemudian dia menyuir-nyuir
roti dan ikan. 5.000 orang kenyang dan sisa 12 bangku. Yesus saat diperhadapkan wanita yang ketangkapan berzina. Orang Farisi berkata, menurut hukum Yahudi, wanita ini harus dihukum mati. Dirajam batu sampai mati. Menurut kamu bagaimana Yesus? Kalau Yesus menggunakan hikmat manusia, dia akan berusaha untuk menyenangkan manusia. Wanita ini pasti akan mati. Tapi saya bersyukur Yesus tidak menggunakan hikmat manusia, tapi Yesus menggunakan hikmat Tuhan. Dan berkata, kalau ada di antara kalian tidak pernah berbuat dosa, silakan rajam wanita dengan batu. Dan masing-masing orang mulai meninggalkan ruangan itu. Dan wanita ini diselamatkan. Luar biasa. Penting di masa-masa ini. Kita gak bisa senangkan semua orang. Yang kita perlu lakukan tetap berbuat baik, tapi mengandalkan hikmat Tuhan dan kuasa Tuhan. Maka akan banyak orang berhenti bodoh, berhenti miskin, dan berhenti hidup dalam keterburukan. Jadi kita belajar hari ini kekuatan berbuat baik yang pertama, dalam mengerjakan hal yang baik, kadangkala kita sadar melewati banyak kritik. Yang kedua, kekuatan berbuat baik, mengerjakan yang baik dimulai dari hati. Dan yang ketiga, perbuatan baik harus dilepaskan dalam pengurapan dan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi di hari Valentine ini, di bulan kasih sayang ini, dan bahkan di sepanjang tahun ini dan dalam hidup kami berhenti untuk komplain. Kami berhenti untuk kecewa agar kami bisa terus berbuat baik. Karena kami belajar untuk berbuat baik, seringkali kami menghadapi banyak kritik. Siapakah kami ini mau mengalami pengecualian? Yesus saja menghadapi kritik. Itu sebab Ia berikan kepada kami mental baja untuk terus mengasihi, mengampuni, dan berbuat baik kepada orang bahkan jahat sama kami sekalipun. Kami belajar kemampuan berbuat baik yaitu mengerjakan segala sesuatu dimulai dari hati. Mungkin uang kami terbatas, pikiran kami terbatas, kemampuan kami terbatas. Tapi waktu kami mengerjakan segala sesuatu dari hati, itu melampaui segala keterbatasan kami. Dan ketika kami melakukannya dari hati, mungkin kecil, tapi ketika kami melakukannya dengan setia, akan berkembang menjadi besar. Dan kami akan dipercayakan untuk menjadi berkat buat lebih banyak lagi orang. Kami juga belajar ilmu dan kekuatan berbuat baik harus dilepaskan dengan kemampuan dan kuasa Tuhan dan urapan Tuhan. Urapi setiap umat-Mu, sehingga lewat hidup kami ada kemampuan Tuhan yang bisa menyembuhkan orang, yang bisa membebaskan orang, dan bisa menolong banyak orang. Dengan demikian hidup kami tidak lagi untuk diri kami, tapi untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin.